Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Ya, jika pemirsa mempunyai buku seperti ini, kita boleh mengambilnya dan kita boleh buka di pasalnya yang ke-77 dan pasalnya yang ke-78. Sebelumnya kami mengundang akan saudara-saudara, khususnya orang-orang muda untuk sama-sama berkumpul sehingga kita boleh mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Pasalnya yang ke-77 dan 78 judulnya Doa Itulah Benteng Perlindungan Kita. Amin. Di tengah-tengah segala bahaya akhir zaman ini, maka satu-satunya keselamatan bagi orang muda terdapat dalam keadaan makin berjaga-jaga dan berdoa. Orang muda yang mendapat kesukaan di dalam membaca perkataan Tuhan dan di dalam jam sembahyang akan selalu disegarkan dengan air sejuk dari pancaran air hidup. Ia akan mendapat satu kesempurnaan tabiat yang tinggi dan satu keluasan pikiran yang tidak bisa diselami oleh orang lain. Perhubungan dengan Tuhan mengukuhkan pikiran-pikiran yang baik, cita-cita yang mulia, tanggapan-tanggapan yang terang tentang kebenaran. Dan maksud yang tinggi dalam perbuatan orang-orang yang menghubungkan dirinya dengan Tuhan dengan cara yang demikian akan diakuinya sebagai anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Mereka akan selalu mencapai kedudukan yang makin lama makin tinggi serta mendapat pandangan yang lebih terang tentang Tuhan dan perkara-perkara yang kekal, sehingga Tuhan menjadikan mereka itu saluran-saluran terang dan hikmat bagi dunia. Jadi doa itu sangat penting di dalam kehidupan kita, karena itulah benteng perlindungan dikatakan. Bagaimana cara mendoa? Masih ada juga pengertian yang kurang tepat terhadap doa itu menurut kadar yang sebenarnya. Doa kita bukanlah memberitahukan sesuatu kepada Tuhan tentang apa yang belum diketahuinya, karena Tuhan mengetahui segala rahasia tiap-tiap jiwa. Doa kita tidak usah panjang-panjang atau diucapkan dengan nyaring. Tuhan membaca segala pikiran yang tersembunyi. Kita boleh mendoa dalam tempat yang tersembunyi dan Ia yang melihat segala perkara yang tersembunyi itu akan mendengar dan membalas kepada kita dengan nyata. Segala doa yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk memberitahukan segala kesusahan kita, sedangkan kita tiada merasa susah sedikit pun. Doa yang demikian pun adalah doa yang pura-pura atau munafik. Doa yang disertai dengan penyesalan itulah diterima oleh Tuhan. Ya, jadi doa dengan penuh penyesalan. Kita datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan, bahwa kita memang manusia yang tidak sempurna karena kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Tempat yang kekal dan sucilah namanya. Sungguh pun aku mengediami tempat yang tinggi lagi suci. Tetapi aku diam juga serta dengan orang yang hancur dan rendah hatinya, supaya aku menghidupkan hati orang yang rendah dan supaya aku menghidupkan hati orang yang hancur. Yesaya 57 ayat 15. Maksud doa itu bukanlah untuk mengadakan sesuatu perubahan ya di dalam Tuhan. Doa membawa kita di dalam persetujuan dengan Tuhan. Doa tidak mengambil ahli kewajiban. Betapapun banyaknya doa di hadapan dan betapa sungguh-sungguh sekalipun tidaklah akan pernah doa yang demikian itu diterima oleh Tuhan sebagai ganti perpuluhan kita. Doa tidak akan membayar hutang kita kepada Tuhan. Kekuatan yang kita peroleh dalam doa kepada Tuhan akan menyediakan kita menghadapi kewajiban-kewajiban kita tiap-tiap hari. Doa itu sangat perlu, istimewa terhadap kejatuhan kita ke dalam penggodaan yang datang setiap hari, supaya kita selalu terpelihara di dalam kuasa Tuhan melalui iman. Maka segala kerinduan hati kita haruslah selalu dinaikkan kepada Tuhan dengan doa yang diam-diam. Apabila kita dikelilingi oleh pengaruh-pengaruh yang hendak menyesatkan kita dari Tuhan, doa kita haruslah memohon pertolongan dan kekuatan dilayangkan dengan tidak berkeputusan. Tanpa berbuat demikian, kita tidak akan pernah berhasil menumbangkan perasaan kesombongan dan mengalahkan kuasa pencobaan terhadap pemanjaan dosa yang menjauhkan kita dari juru selamat. Terang kebenaran yang menyucikan kehidupan akan menyatakan kepada orang
yang menerima dia, segala nafsu dosa yang di dalam hatinya yang bergumul akan mendapat kemenangan, mengharuskan dia agar menggunakan segala urat sarafnya dan menggerakkan segala kekuatan untuk melawan setan supaya ia bisa menang melalui jasa-jasa Kristus ya. Jadi doa mendatangkan kuasa. Banyak berdoa, banyak kuasa. Apalagi sering pada zaman akhir ini banyak sekali ujian-ujian di dalam kehidupan kita. Kita harus berdoa tanpa putus-putusnya. Ya, kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi semuanya. Kuasa doa. Tak kala berada di atas gunung bersama-sama dengan Tuhan, Musa melihat contoh pola-pola bangunan yang ajaib dan indah, yang kelak akan menjadi tempat tinggal kemuliaannya. Bersama dengan Tuhan di atas gunung, yaitu satu tempat yang tersembunyi. Tanpa berhubungan dengan Tuhan, kita melihat cita-citanya yang mulia untuk manusia. Justru karena itulah kita akan sanggup membentuk watak tabiat kita sedemikian rupa, sehingga genaplah bagi kita perjanjian yang berbunyi, bahwa aku akan diam dalam mereka itu dan berjalan di antara mereka itu, maka akulah menjadi Tuhannya dan mereka itu menjadi umatku. Sementara kita mengerjakan pekerjaan kita setiap hari, maka haruslah kita mengangkat jiwa kita ke surga di dalam doa kita. Segala doa yang dilayangkan dengan sembunyi-sembunyi naik ke hadapan takhta kemurahan Tuhan sebagai asap dupa. Sehingga musuh jadi bingung, orang Kristen yang hatinya tetap pada Tuhan tidak akan bisa dikalahkan ya. Tiada akal bulus apapun yang bisa membinasakan hatinya yang damai. Semua sabda Tuhan, segala kuasa kemurahannya, segala hikmat Tuhan merupakan jaminan untuk memperoleh kelepasan. Dengan demikianlah Henok telah berjalan dengan Tuhan. Itulah makanya Tuhan selalu beserta dengan dia dan menjadi satu penolong dalam tiap-tiap kepicikan. Ya, jadi contoh yang bagus itu yang pertama Musa. Ya, dia naik ke gunung. Ya, dia naik ke gunung, dia berbicara dengan Bapa yang di surga. Dan Bapa yang di surga ya mendengarkan setiap permohonan daripada Musa. Begitu pula dengan Henok ya. Dia selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ya, biarlah kita menjadikan Tuhan itu sahabat karib kita. Kita datang kepadanya dengan hati yang penuh penyesalan. Ya, karena bila mana kita datang dengan tinggi hati atau dengan kesombongan kita, maka semua doa itu adalah sia-sia adanya. Berhubungan dengan yang tidak berkesudahan. Doa itulah nafas jiwa kita. Amin ya. Doalah rahasia kuasa rohani. Tiada karunia lain yang dapat menggantikannya, dan sementara itu kesehatan jiwa tetap terpelihara. Doa membawa hati kita ke dalam hubungan yang rapat dengan pancaran hidup itu, serta menguatkan urat saraf dan urat-urat daging daripada pengalaman peribadatan. Jikalau engkau melalaikan doa itu atau berdoa hanya sekali-kali saja, kalau ada waktu yang baik maka engkau akan kehilangan peganganmu kepada Tuhan. Segala kuasa rohani akan kehilangan daya hidupnya, dan pengalaman keagamaan akan kehilangan kesengsaraan dan kekuatannya. Adalah merupakan satu perkara yang ajaib sekali bahwa kita masih bisa berdoa dengan berhasil sebagai manusia fana yang tak layak serta berdosa, namun masih memiliki kuasa untuk mempersembahkan permohonan kepada Tuhan. Kuasa yang lebih tinggi, apakah yang bisa dirindukan oleh manusia lebih daripada ini, yakni dapat dihubungkan dengan Tuhan yang tak berkesudahan itu. Manusia yang lemah dan berdosa masih mempunyai kesempatan untuk berbicara dengan kaliknya. Ya, kita dapat mengucapkan perkataan-perkataan yang dapat mencapai takhta raja semawi sekalian alam. Kita dapat berbicara dengan Yesus sementara kita berjalan sepanjang jalan, dan ia berkata, "Aku ada besertamu dengan engkau pada sebelah tangan kananmu." Ya, jadi bila mana kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, maka Tuhan akan selalu menjaga kita. Dia akan selalu berada di sebelah kanan kita. Dia akan selalu menuntun kita. Itulah janji Yesus kepada masing-masing kita. Ya, apakah sambutan kita? Ya, apakah kita mau nerima atau menolaknya?
itu akan dijawab oleh masing-masing pribadi kita, ya. Karena dikatakan doa, bila mana kita banyak berdoa maka banyak kuasa. Apalagi pada zaman ini banyak sekali hal-hal duniawi yang dapat meracuni pikiran kita. Khususnya kepada orang-orang muda diamarkan untuk tetap setia, ya, untuk tetap mengandalkan Tuhan, selalu berdoa di dalam kehidupannya. Tiap-tiap doa yang dilayangkan dengan sungguh-sungguh selalu dijawab, ya. Kita bisa berhubungan dengan Tuhan di dalam hati, ya. Kita bisa berjalan bersama-sama dengan Kristus sementara kita mengerjakan pekerjaan kita setiap hari, boleh menafaskan keluar segala kerinduan hati kita yang tak terdengar oleh telinga orang lain. Namun perkataan itu tidak akan hilang begitu saja. Tidak ada satu perkara yang bisa menenggelamkan kerinduan jiwa. Tidak ada satu perkara yang bisa menenggelamkan kerinduan jiwa. Suara itu mengatasi keributan di jalan raya atau dengungan bunyi mesin. Kita berbicara kepada Tuhan, maka doa kita pun didengarnya. Sebab itu pintalah selalu, maka engkau akan mendapatkannya. Pintalah kerendahan hati, hikmat, keberanian, dan pertambahan percaya. Tiap-tiap doa yang dipersembahkan dengan tekun akan mendapat jawaban. Boleh jadi jawabannya datang tidak tepat seperti yang engkau telah harapkan atau pada waktu yang engkau harapkan. Tetapi akan datang ia pada jalan dan waktu yang paling baik untuk memberi keperluanmu. Ya, segala doa yang engkau persembahkan di tempat yang tersembunyi di dalam kepenatan. Di dalam pencobaan Tuhan selalu menjawab, memang tidak selalu menurut apa yang engkau telah harapkan, tetapi semuanya itu selalu untuk kebaikanmu. Ya, jadi doa yang kita layangkan dengan sungguh-sungguh maka akan selalu dijawab. Ya, bila mana jawabannya itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, kita jangan pernah putus asa untuk terus melayangkan doa, karena Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendaknya, ya. Dia akan menjawab tepat pada waktunya. Untuk itu biarlah pada saat kita berdoa, kehendak-Mu lah yang jadi, sama seperti Yesus pada saat dia ingin disalibkan, ya. Dia berdoa tapi dia serahkan semuanya kepada Bapaknya. Biarlah kehendak-Mu lah yang jadi. Sehingga kita boleh menerima, ya, akan setiap apapun itu, situasi apapun di dalam kehidupan kita, ya. Biarlah kita terus mengingat akan pelajaran ini, ya, untuk selalu melayangkan doa-doa kita, ya. Walaupun memang Tuhan tahu, Tuhan mengetahui akan setiap isi hati daripada manusia, tapi Tuhan ingin melihat apakah kita memang tetap setia untuk selalu melayangkan doa-doa kita. Ya, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita, khususnya kepada orang-orang muda, sehingga boleh bertahan di akhir zaman ini, ya. Tetap setia mempertahankan akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan juga di sini dikatakan pintalah selalu maka engkau akan mendapatnya. Pintalah kerendahan hati, itu sangat penting. Mintalah hikmat, mintalah keberanian dan pertambahan percaya kita kepada Tuhan, ya. Sehingga kita boleh mendapatkan akan setiap karakter Yesus di dalam kehidupan kita, ya. Mintalah supaya diri kita lebih dekat kepada Tuhan, ya. Kita tidak susah-susah memikirkan, ya, akan kesenangan-kesenangan duniawi, tapi mintalah supaya kita tetap setia, ya. Dikatakan datanglah kepada Tuhan dengan penyesalan, ya, maka Tuhan akan selalu membantu kita. Dia akan selalu menguatkan kita. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.